Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan? Tidak mungkin orang kemudian percaya begitu saja kepada seorang anak muda, ya, kalau seandainya tidak mengandalkan orang tuanya. Perilaku bisnismen, ya, pengusaha memang seperti itu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, harusnya Presiden Jokowi yang harus bisa menahan anaknya untuk tidak membuat bisnis yang menjalin kerjasama dengan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Coba kita lihat Sobat RH sekalian. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Belak-belakan sebut Jokowi dan Kaisang bisa diadili karena KKN. Rizal Ramli terangkan penyebabnya. Luar biasa Rizal Ramli ini kalau ngomong ya. Tapi coba kita baca ya, kenapa ya. Oke, kita coba lihat Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep bisa diadili karena korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Rizal Ramli melalui sebuah potongan video bahwa Jokowi dan putranya bisa diadili karena KKN berdasarkan perusahaan yang dimiliki Kaisang. Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan, ujar Rizal Ramli dalam video tersebut. Video ini diunggah oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Ia pun menyoroti perkataan Rizal Ramli bahwa Kaisang mempunyai puluhan perusahaan saat ayahnya berkuasa selama 7 tahun. Kaisang menurut RR baru 7 tahun bapaknya berkuasa, perusahaan sudah 60 buah, ujarnya dikutip Newsworthy dari Twitter Hipohan ya. Netizen di Twitter dengan akun RedRekDenev pun menanggapi hal ini dengan mengungkit kekuasaan mantan Presiden Soeharto karena usai ia mundur, kedua anaknya ikut terkena dampaknya. Tapi ya begitulah Bang Hipohan, begitu Pak Harto mundur dan gak berkuasa, satu persatu yang selama ini mendekat ke Pak Bambang dan Pak Tommy akhirnya menjauh, ungkapnya. Berkaca pada yang terjadi pada keluarga Soeharto, ia menduga bahwa Kaisang bisa bernasib sama dengan Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo jika Jokowi lengser. Kemungkinan jika Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, nanti ya Mas Kaisang P bisa ditinggalin rekan-rekan bisnisnya, tandas netizen yang nama Denny Efriadi Siregar ya, bukan Denny Siregar tapi ada Efriadinya ya. Ya Sobat Era sekalian, itu tadi ya pendapat Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Pada suatu saat saya pernah juga cerita-cerita dengan Rizal Ramli ya, dan persis dia mengatakan hal seperti ini. Tapi soal jumlah kita perlu klarifikasi apakah memang ada 60 perusahaan atau tidak sebanyak itu atau bahkan lebih dari itu ya. Itu soal yang perlu diklarifikasi lagi karena yang namanya berita kan bergerak. Kemudian yang namanya kepemilikan saham di perusahaan itu juga bisa bergerak ya, bisa up and down, bisa terdelusi, bisa hilang sama sekali, bisa bertambah dan lain sebagainya. Dan kekuasaan pun bukan 7 tahun lagi kan, sudah 8 tahun sekarang. Artinya kalau masih 7 tahun itu barangkali masih versi yang lama. Jadi, tapi intinya moralnya adalah bukan itunya, bukan jumlah perusahaan ya, bukan berapa besar dan lain sebagainya. Tapi moralnya adalah bagaimana pemimpin ketika dia berkuasa itu dia amanah dan tidak memunculkan dinasti, baik dinasti politik maupun dinasti bisnis. Nah itu yang menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat pemimpin
zaman Rasulullah misalnya atau zaman para sahabat, ya kita hanya mengelus dada ya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab misalnya, seorang khalifah atau Rasulullah dulu ya, Umar bin Khattab sampai menangis melihat Rasulullah hanya tidur di pelepah kurma, hanya ada katakanlah lampu templok di ruangan yang kecil ya. Kalau kita ke Madinah, kita tahu Raudhah itu ya, itu ruangan antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi jauh sekali dari kesan mewah, bahkan sangat miskin. Seorang Rasulullah memiliki kekuasaan yang bisa mengalahkan Persia dan tentara Romawi Timur, tetapi hidup yang sangat sederhana. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena saking amanahnya, tidak ingin serupiah pun, ibaratnya sedinar pun dia ambil kalau bukan haknya. Bayangkan, banyak cerita ketika Rasulullah misalnya belum makan ya, kemudian terpaksa dia mengikatkan batu di perutnya. Jadi kalau lapar begitu dia. Dan saya bayangkan pastilah mereka-mereka yang biasa berpuasa itu perutnya tidak gendut pastinya ya kan. Nah itu yang kita lihat. Umar bin Khattab juga begitu. Umar bin Khattab dia anaknya menginginkan sesuatu barang, lalu dia nggak ada uang, kan anaknya menyarankan agar pinjam dulu uang dari Baitul Mal. Tapi begitu datang ke Baitul Mal, bendahara mengatakan dia mau mengambil gajinya ya in advance ngambil duluan. Dia bilang begini, "Hai Umar, tidak ada jaminan kamu bisa hidup sampai esok pagi." Jadi jangan luar biasa ya. Jadi nggak jadi pinjam akhirnya gara-gara tidak ada jaminan, karena kalau misalnya dia mau berhutang maka dia akan meninggal dalam keadaan meninggalkan utang. Nah itu yang kemudian kita harus paham ya, orang-orang yang berutang ya, kecuali yang meminjamkan ikhlas untuk menghapuskan hutangnya. Nah kalau ikhlas menghapuskan hutangnya ketika yang bersangkutan misalnya berpulang, itu baik ya. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu ikhlas ya. Kalau hutang kita misalnya hutang kita belum terlunasi misalnya, maka ada yang mengambil alihnya dan kita ikhlas saja ya. Jadi kita jadikan orang yang ikhlas. Nah sahabat era sekalian, moral cerita dari itu adalah ya memang menjadi pemimpin itu harusnya kita tidak lebih kaya. Tapi pemimpin di zaman modern ini ada nggak ya yang memimpin tapi tidak lebih kaya? Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya pemimpin mengumpulkan uang sampai berpeti-peti misalnya. Coba kita lihat ya, iseng-iseng itu di Satroni rumah-rumah pejabat itu. Ada nggak uang-uang berpeti-peti dalam bentuk mata uang asing, ya kan? Itu kan udah rahasia umum. Saya ingat Akil Muhtar, bahkan dinding rumah dinasnya pun ditaruhi uang, ya kan? Uang dari mana? Uang dari hasil suap selama menjadi ketua MK atau menjadi hakim MK, bayangkan. Jadi uang-uang itu untuk memenangkan atau mengalahkan kasus orang dalam pilkada. Bayangkan kerak nerakanya orang-orang seperti itu ya, kalau dia tidak bertaubat. Saya nggak tahu bagaimana cara bertobatnya ya. Oke, jadi sobat era sekalian, itu yang kita harus lihat dan harus kita pahami ya. Dan dan kemudian begini, kalau kita menjadi pejabat publik, maka sudah pasti konflik of interest itu akan terjadi kalau kita membiarkan keluarga kita berbisnis, apalagi anak langsung berbisnis. Tidak mungkin orang kemudian percaya begitu saja kepada seorang anak muda ya, kalau seandainya tidak mengandalkan orang tuanya. Orang nggak perlu melihat, katakanlah presiden tidak perlu mengeluarkan KTBLC bahwa yang berbisnis itu adalah putra presiden, maka putra presiden itu yang kemudian akan banyak didekati semut, dikerubungi semut. Nah, perilaku businessman ya, pengusaha memang seperti itu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, harusnya Presiden Jokowi yang harus bisa menahan anaknya untuk tidak membuat bisnis yang menjalin kerjasama dengan banyak orang. Apalagi dengan memberikan saham-saham kosong misalnya. Jadi yang paling menjadi masalah adalah, sobat era sekalian, yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya kemudian saham-saham yang diberikan itu adalah saham-saham upeti. Jadi kata Rizal Ramli itu dagang yang paling mudah untuk bisa menjadi kaya itu adalah dagang kekuasaan.
Ya tinggal diminta saja setiap proyek minta saham dan lain sebagainya. Jadi Rizal Ramli menceritakan ya perilaku pejabat-pejabat publik yang minta saham. Ya pokoknya mengurus apa aja minta saham, Mungkin atas nama adiknya atas nama anaknya, atas nama siapa, tidak atas namanya secara langsung. Nah, itu sudah kelakuan para bisnismen di era yang tidak good governance ini. Jadi, dan itu sudah jadi rahasia umum Sobat Era sekalian. Sudah jadi rahasia umum. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Assalamualaikum Indonesia cadas, Banyuwangi hadir, moga Bang RH sehat dan sukses selalu, amin ya robbal amin. Apakah Pak Refli Harun akan datang ke perkawinan Kaisang? Boro-boro datang, diundang aja tidak ya. Alhamdulillah ya, saya belum pernah diundang dalam perkawinan putra-putri Presiden Jokowi ya, baik dulu maupun sekarang ya. Jadi perkawinan Gibran tidak diundang ya kan, perkawinan Kahayang tidak diundang, perkawinan Kaisang tidak diundang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Walaupun pada waktu itu saya menjadi komisaris utama di sebuah BUMN, tapi sudah kelakuannya sudah suka kritik ya kan. Walaupun pernah di Setnek gak diundang, alhamdulillah. Tetapi sekali lagi, who am I? Siapa saya kalau mau minta undang? Banyak pejabat-pejabat penting di Republik ini, banyak orang-orang penting bagi presiden di Republik ini. Jadi kalau kita tidak diundang, ya kita memang bukan orang penting. Bukan orang penting untuk diundang kan. Gak mungkin juga presiden mengundang semua rakyat Indonesia ya kan. Oke, Brapo RH, waalaikumsalam, penyalahgunaan diskresi dan kekuasaan ya. Oke, jadi ada mulai Bapak RH ngadu domba bapak dengan anak, konten yang mutu sedikit Bapak RH supaya ada pencerahan pikiran rakyat NKRI. Saya nggak ngerti Tari TV ini ya. Tidak bermutunya di mana? Kita bicara tentang good governance dan clean government. Itu jauh lebih mutu kalau mau jujur ya, dibanding saya misalnya mengatakan Anies berkunjung ke Aceh misalnya. Itu fenomena politik. Kita berharap ada gelombang rakyat. Tetapi ini hal yang substantif yang kadang-kadang orang lupa. Jadi menurut Tari TV ini menceritakan tentang Rasulullah nggak mutu, menceritakan tentang Umar bin Khattab nggak mutu. Membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin tidak mutu, membicarakan mengenai good governance dan clean government, tidak menyalahgunakan kekuasaan tidak mutu. Wah gawat rakyat Indonesia. Kok jadi perspektifnya pribadi? Yang saya bicarakan adalah Presiden Republik Indonesia, not Jokowi himself, not Kaisang himself, tapi Presiden Republik Indonesia yang tentu saja dia ada pemegang jabatannya, dan pemegang jabatannya itu bisa potensial menyalahgunakan jabatan baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui dirinya maupun melalui keluarganya. Ini maha penting. Justru inilah tema besar Republik Indonesia ini kalau kita ingin menjadi negara yang betul-betul maju gemah ripah lojinawi, yaitu pejabatnya tidak menyalahgunakan jabatan dan pebisnisnya tidak coba masuk kekuasaan melalui keluarga. Itu yang harus kita pahami. Dan di masa lalu pada zaman Orde Baru ini yang menghancurkan kita. KKN inilah yang menghancurkan kita. Itu yang kita harus frankly speaking. Apakah tidak terjadi pada masa pemerintahan SBY? I don't know exactly, tapi banyak juga orang mengatakan A, I, U, E, O kan, mengenai sepak terjang misalnya putra presiden juga, ya kan? Tidak terjadi pada Megawati. Banyak juga orang mengatakan A, I, U, E, O dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika reformasi selesai, Gus Dur bahkan jatuh karena Bulog Gate dan Brunei Gate, walaupun ujungnya adalah soal pemberhentian Kapolri dan soal dekret pembubaran DPR. Nah, jadi siapa bilang bukan hal yang penting? Sangat penting hal ini ya. Jadi Tari TV, saya nggak bingung kalau Anda mengatakan tema tentang good governance tidak penting. Karena kalaupun saya mengangkat berita seperti ini, ya beritanya itu hanya latar saja. Tapi yang paling penting analisis tentang good governance dan clean government. Kita menginginkan, rindu nggak sosok Hugeng ya, Kapolri misalnya. Dimana ketika dia jadi Kapolri jujurnya minta ampun. Rindu nggak sosok Muhammad Hatta ketika jadi wakil presiden jujurnya minta ampun. Kita rindu orang-orang seperti itu. Hatta, Hugeng ya, itu namanya harum terus. Ketika orang mengingat mengenai good governance, clean government dan anti corruption movement,
orang akan mengingat dua sosok itu. Makanya ada Bung Hatta Anti-Corruption Award. Dan harusnya ada Hugeng Award ya terhadap polisi-polisi yang jujur, kira-kira begitu. Nah, sama seperti Rizal Ramli nyinyir, hari gini bicara soal KKN Pak Jokowi ngakak kenceng, hahaha. Ya nggak apa-apa ngakak kenceng ya, tapi menurut saya tetap penting ya kita mengingatkan ya bahwa kekuasaan tidak boleh melakukan KKN. Nanti sejarah dan waktu akan membuktikan apakah kekuasaan hari ini KKN atau tidak, ya kan? Seandainya kita tidak punya prinsip menutupi apa yang sudah terjadi. Kadang-kadang kan kita bicara mikul dhuwur mendem jero, tetapi tentu hal-hal yang tidak merupakan pelanggaran hukum yang bisa dibegitukan. Tapi kalau pelanggaran hukum, wah, I don't know exactly. Kadang-kadang kita juga permisif ya setelah kekuasaan berlalu. Oke. Kemudian hadir menyimak Bang RH. Reformasi yang paling ditekankan memotong atau menghilangkan KKN, tapi di era Jokowi disuburkan dan dilakukan ya. Rezim saat ini akan jadi sejarah kelam Indonesia. Nanti sejarah akan yang membuktikan ya. History will tell ya apakah seseorang itu menjadi pahlawan atau pengkhianat nantinya. Itu yang harus kita pahami. Hatta mungkin ketika tahun 56 ketika dia mundur dia dimaki-maki oleh pendukung Bung Karno. I don't know exactly karena dia kan berbeda pendapat dengan Bung Karno, makanya pada tahun 56 dia mengundurkan diri ya. Tetapi kalau kita bicara harum namanya, tidak ada kontroversi mengenai Hatta ya kan. Namanya tetap harum sesungguhnya. Oke. Kemudian tatanan bernegara menjadi rusak akibat rezim Jokowi memelihara gerombolan Nazir. Oke, saudara sekali lagi ya, kita mengkritik kekuasaan. Kalau rakyat kompak menjaga kekuasaan ini dari menyalahgunakan kesempatan ya, maka insya Allah kekuasaan amanah. Tapi kalau kita rakyat dikasih kue sedikit, ya kan, dikasih jabatan sedikit, waduh langsung maju tak gentar membela yang bayar, ya gawat kita. Oke, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat kawan-kawan yang hadir di sini semua, saya optimis kok. Nggak lama lagi nih barang. Mereka udah panik, tandanya orang panik ya sok kuoso. Aku kuasa, kalian mau apa? Tapi kan ternyata teman-teman tetap aja, berani aja, nekat aja gitu loh. Semakin dikencengin gitu, malah makin kenceng kawan-kawan. Itu belum tahu aja tuh. Ya, nggak lama lagi kok nasibnya masih baik-baik sama kita lah. Gede ini ajaib. Orang itu nulis buku setelah dapat gelar doktor. Kalau kumpulan artikel biasa. Ini dokter baru mau dalam proses kandidat, udah ngeluarin buku. Dosennya aja belum tentu ngeluarin buku. Salut, hebat. Yang kedua, seperti Mbak Wiwi tadi, ini judulnya menarik, keserakahan di tengah pandemi. Keserakahan itu kalau kita percaya dengan filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar kita dari awal kok nggak mau serakah, kita menentang kapitalisme ugal-ugalan. Karena para pendiri Republik kita kuliah di Eropa tahun 20-an, tahun depresi ekonomi. Jadi mereka nggak lihat ekses dari kapitalisme ugal-ugalan, mereka nggak mau. Tapi juga tidak mau sistem komunis. Pinggirlah jalan di tengah. Gitu. Nah, yang terjadi hari ini bukan kapitalisme. Kapitalisme itu kompetitif. Kapitalisme itu ada governance, ada transparansi, ada accountability. Yang terjadi ini ya bahasa sopannya negara kleptokrasi. Negara, jangan di bahasa Indonesiain lah nanti masalah, ya kan? Iya, terpaksa repot nanti kita semua, ya kan? Negara kleptokrasi. Jadi lebih gawat daripada sistem kapitalisme. Kapitalisme itu ada kompetisi, dan yang kedua, kapitalisme didukung oleh trias politika, saling lembaga-lembaga saling ngawasin. Contohnya, Perdana Menteri Abe di Jepang puasa 8 tahun. Di tahun ke-8 dia ngajak makan malam teman-temannya. Makan malam, stafnya lupa bayar pakai uang negara, cuma $5.000. Bocor sama wartawan, digoreng sama wartawan, karena wartawannya independen, bukan kayak di sini. Ini wartawan di sini kan dikandangin semua, kecuali FNN. Wartawan peliharaan istilahnya gitu loh, ya kan? Nah,
Akhirnya Perdana Menteri Abiy ngundurin diri. Seorang menteri Prancis mau liburan ke Maroko, pakai mobil dinas, pakai sopir dinas. Sebetulnya kecil lah, cuma berapa ribu dolar. Bocor sama wartawan. Wartawannya independen, bukan peliharaan dari partai politik atau tokoh. Digoreng, akhirnya mengundurkan diri. Nah, tapi tokoh-tokoh kemerdekaan, pergerakan Republik Indonesia, rata-rata standar etikanya itu standar Eropa. Orang seperti Bung Hatta, seperti Agus Salim, seperti sebutin tokoh-tokoh kita. Mereka tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak mau memanfaatkan haknya rakyat sama negara untuk keuntungan pribadi. Itu standar etika Eropa. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita standarnya begitu. Orde Baru makin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Nah, yang kedua yang bikin malu, dulu kan saya yang perkenalkan istilah peng-peng. Ya, peng-peng itu dua profesi. Satu pengusaha, itu profesi mulia. Kedua pengusaha, itu juga profesi mulia. Yang masalah kalau keduanya digabungin, kacau, negara rusak, rakyat dirugikan. Nah, yang terjadi itu hanya ganti tokohnya doang. Dulu saya pernah bilang Pak JK peng-peng, ya, karena jadi pengusaha pejabat ini. Tapi sekarang dia udah kagak peng-peng lagi, wong dia tidak kuasa kan. Makanya kita bayan referee. Dah, ganti peran doang, ganti pemain doang, lebih dahsyat daripada kami di kabinet. Ya, this is too far. Kami terlalu banyak tahu lah, kalau kita ungkapin malu kita juga dengarnya. Dan kepedean juga, gua kuasa lo mau apa? Iya kan? Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu, apalagi yang muda-muda gitu. Yang kedua adalah pandemi itu kan masa susah, yang meninggal 120.000 orang, sekarang 140.000. Harusnya kan masa keprihatinan kita sebagai bangsa, masa kita betul-betul solid, kita kompak, kita saling bantu. Karena banyak dari teman-teman kita, keluarga kita, rakyat kita yang korban dari ini. Kok bisa-bisanya sepanjang tahun 2020, anggaran yang dipakai untuk melawan pandemi ini 1.035 triliun. Tidak ada dampaknya sama sekali. Itu nanti kita periksa abis ini nih. Aku nggak tahu jaksa agungnya siapa, mudah-mudahan Novel Baswedan ya. 1.035 triliun nggak ada apa-apanya. Ya. Baru pandemi itu mulai ada perbaikan penyelesaiannya bulan kuartal pertama tahun 2021. Karena strateginya lebih jelas, vaksinisasi, macam-macam lah. Tapi sebelumnya 1 tahun hilang, korbannya 120.000, anggaran 1.035 triliun, tidak ada hasilnya, bahkan naik luar biasa. Ini suatu saat, jadi jangan cukup nulis buku gini, kita ubah siapa yang tanggung jawab gede. Dalam masa susah itu, masa sulit itu, masa krisis, justru orang-orang ini mencari kesempatan. Rakyat lagi susah, lagi apa, mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ini udah keterlaluan banget. Saya khawatir model-model pemerintahan gini, saya tuh dari awal nggak suka Presiden diadili Pak Bahtiar. Saya ingat Gus Dur begitu berkuasa, dia panggil saya, Rizal, bagaimana Pak Harto kita tangkap aja. Saya bilang jangan, karena ya jenderal yang loyal Pak Harto masih banyak. Ya kalau kita tangkap sebulan lagi nih pemerintah jatuh, Gus Dur sama saya nanti yang di dalam gitu loh. Itu terjadi di Mesir Pak Bahtiar, bukan bercanda ya, kecuali udah diganti semua. Tapi pada dasarnya saya nggak suka Presiden diproses dan diadili secara hukum. Tapi mungkin karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru Bang Bahtiar. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah, ya kan? Kalau nggak kapok-kapok, dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama, anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit,
pada mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Kita udah waktunya yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan, tapi nggak mungkin. Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Benang itu kan ruwet tuh. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya ditarik ke atas, nah itu loh. Ubek-ubek di bawah nggak ada gunanya. Jadi kita fokus aja sama ujungnya benang, Pak Batiar. Jangan salah, terima kasih.